Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita kesempatan untuk bertakwa kepadanya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah Jumat pada hari ini. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat besar, kenikmatan untuk senantiasa kita beribadah kepadanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Maka ibadah yang kita lakukan saat ini merupakan realisasi kita dari ayat tersebut. Maka kita harus bangga, kita harus senang di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang besar ini. Dan di antara tujuan kita hidup ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu bagaimana kita melakukan ibadah, kita melakukan perbuatan muamalah dengan manusia, tidak lain yaitu untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka banyak sekali barokah yang bisa ia dapatkan. Coba kita renungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka wa ta'ala idza habba 'abdan nada Jibril. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika ia mencintai seorang hamba, ia akan memanggil Jibril. Inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbahu. Sungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka niscaya Jibril akan mencintai orang tersebut. Summa yunadi Jibrilu fis samai, innallaha qad ahabba fahibbuhu fayuhibbu ahlus samai. Lalu Jibril memanggil para penduduk langit, lalu berkata, sungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka ahlu langit, penduduk langit mencintai orang tersebut. Wa yud'u lahu al-qabulu fi ahli al-ardi, sehingga apa? Ia mendapatkan penerimaan dari orang-orang di dunia, dari makhluk-makhluk di dunia, yaitu ia mendapatkan cintaan, mendapatkan keridhaan dari manusia yang ada di dunia. Maka kita berharap segala yang kita lakukan ini yaitu untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kecintaan tersebut kita mendapatkan cintaan di dunia dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali faedah
Jika kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu faedah yaitu adalah kita tidak akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kenapa kalian diazab? Kenapa kalian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan dosa-dosa kalian. Bal antum basyarum mimman khalaqa. Akan tapi kalian itu adalah manusia biasa. Maka dari ayat tersebut kita bisa ambil kesimpulan, ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ambil kebalikan, pemahaman berkebalikan terkait ayat tersebut, maka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita inginkan, kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kelak Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya tanpa azab, tanpa hisab. Dan inilah yang diinginkan oleh seorang muslim. Ia hidup di dunia yaitu untuk mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya di dunia ini maupun di akhirat kelak. Lalu di hadis yang lain, coba kita perhatikan, innallaha qala man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka telah aku izinkan kepadanya, yaitu untuk perang, untuk memerangi orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaraftu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang terbaik, yaitu tidak akan melebihi dari apa yang Allah wajibkan dari dia. Maka hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita. Inilah hal yang paling utama untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu, dia senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu hal yang sunnah-sunnah, dengan suatu yang nawafil, yaitu sunnah-sunnah, sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Maka ini hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan hal-hal yang wajib, maka kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, agar ibadah-ibadah sunnah tadi menutupi kekurangan dari ibadah-ibadah wajib. Dan selain itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan cintanya kepada kita. Dan ini harus kita usahakan. Selain kita melakukan hal-hal yang wajib, kita melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi pendengarannya, yang mana hamba tersebut mendengar dengan pendengaran tersebut. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penglihatan, yang mana hamba tersebut melihat dengan penglihatan tersebut. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan menjadi tangan yang mana dengan tangan tersebut ia memukul. Maka
Jika seorang itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maksud dari hadis tadi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan bimbing dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ia akan mendapatkan di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin besar, sehingga apa? Ia melakukan ibadah itu bisa mudah. Allah bimbing dia untuk melakukan ibadah satu, ibadah dua, dan ibadah-ibadah yang lain. Maka inilah yang kita inginkan, wahai jamaah sekalian, yaitu kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita, jaga perbuatan-perbuatan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk melakukan banyak ibadah, sehingga kita akan semakin mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal lain yang mungkin banyak sekali manusia yang ia putus asa untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak merenung, apa kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, ataukah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahwasanya diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apakah kita termasuk orang tersebut? Karena Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhibba walakin sya'na an tuhabba. Tujuan kita bukanlah untuk mencintai, akan tetapi apa? Bagaimana kita dicintai? Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka banyaklah kita merenung sekalian, apakah itu termasuk dalam golongan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada sidang Jumat yang kedua ini, mari kita renungkan beberapa hal yang dapat mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya akan menyebutkan beberapa hal tersebut. Yang pertama, itu adalah seorang hamba itu dapat bersabar. Bersabar akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Bersabar akan musibah-musibah yang menimpa dia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah